Ada orang bilang mobil Eropa yang paling murah adalah mobil Eropa yang paling mahal. Ya, jadi di sebelah saya ini adalah sebuah VW Touran, ya. VW yang digemari anak SMA yang suka berantem lawan antar sekolah. Nah, dia tawuran itu ya. Apa sih? Garing. Oke, jadi ini mobil kita baru ambil, harganya nggak nyampe 100 juta rupiah. Pasaran masih 150 sampai 170 juta rupiah. Dan mobil ini kondisinya karena harganya sangat murah, makanya perbaikan dan lain-lainnya agak sedikit banyak. Salah satunya adalah pajak. Pajaknya mati 5 tahun. Ini platnya diketrik berarti ya? Astagfirullahaladzim. Ya, ini mobil gara-gara temen gue BU, dia mau bikin workshop yang lebih gede, lebih bagus. Terus daripada minjem ke bank, ya udahlah dia jual kasetnya. Ya udah, akhirnya gue bantu beli ini dengan harga yang kurang dari 100 juta rupiah. Nah, VW Touran ini adalah mobil yang gue dulu pengen banget ya. Bayangin, 7-seater, lumayan lega, canggih untuk zamannya. Bayangin, 2012, traction control, stability control, semuanya ada. Auto headlamp, terus mesinnya 1400 cc, TSI yang twin charge. Yang TSI sekarang nggak pakai twin charge. Jadi ada turbo dan untuk putaran bawahnya ada superchargernya, supercharger kecil. Tapi superchargernya nggak taruh di atas, tapi taruhnya di bawah. Yang punya sebelumnya bilang ini mobil kalau di tol mah kenceng banget. Percaya sih gue, 1400 cc TSI-nya VW dan dia pakai transmisi DSG dengan wet clutch. Kalau Polo sama Golf dia pakai dry clutch. Ini wet, lebih halus sedikit. Tapi tetap aja mekatroniknya suka bermasalah. Nah, kita akan ulas mobil ini lebih dalam lagi. Sebusuk apa mobilnya dan bagaimana nanti setelah jadi. Karena rencana gue mau pakai mobil ini buat harian sama keluarga. Ya, pulang kampung Klaten pakai ini aja. Sebuah mobil Eropa, MPV, kencang, keren, dan safety tentunya. Ya, jadi ini VW Touran ini yang sekarang itu bentuknya seperti ini. Udah mulai ke generasi kedua. Ini masih generasi yang pertama, cuma facelift terakhir. Dan mobil ini sebenarnya basisnya itu VW Golf yang dijadikan Golf Plus, terus dipanjangin jadi 7-seater, jadinya ini VW Touran. Dan secara dimensi, mobil ini sebenarnya nggak gede-gede amat, masih dalam kategori yang kompak lah ya, karena panjangnya cuma 4,4 meter, wheelbase-nya itu kalau nggak salah 2,6 meter. Nah, tingginya pun, tuh lihat, sama gue masih tinggian gue, artinya ini masih di angka 1600 mm. Nah, mobil ini dari luar itu kelihatan kecil, nggak gede-gede amat. Tapi dari dalam, ternyata mobil ini cukup lega. Terus, yang gue suka dari mobil ini adalah desain depan, kanan, kiri, belakangnya. Kelihatannya elegan, kalem, nggak rame. Gue nggak begitu suka mobil yang terlalu rame, yang tabrak-tabrakan desainnya. Ini kelihatannya kalem, paling nanti kita ganti pelek ya, sama bodinya kita rapihin, biar bagus lagi. Jadi gue sebenarnya beli mobil ini, gue belum lihat kondisinya. Ya udahlah ya. Nama juga bantu temen. Wah, udah pakai hidrolik ya. Nah, ini dia mesinnya 1400 cc TSI. Tulangannya rapi sih, bukan bekas tabrak ya. Bagus, so far semuanya, cuma kotor aja. Tapi gampang. Kita bawa kemana? Auto Netcare, langsung beres semuanya. Dan buat teman-teman yang pengen ke Auto Netcare, kita ada di beberapa kota dan beberapa tempat, mulai dari Taman Mini, Cibubur, Bintaro, Semarang, hingga Bandung. Langsung aja hubungi ke cabang-cabang terdekat dari rumah kalian. Ini mesinnya tenaga 140 HP, terus juga konsumsi bahan bakarnya relatif irit untuk mobil dengan tenaga sebesar ini. Nah, ini mesin penyakitnya yang gue baca-baca, pertama pasti mekatroniknya ya. Dan yang kedua adalah flywheelnya, atau roda gila kalau orang bengkel sebutnya. Flywheelnya ini harganya sekitar 9 jutaan, sama pasangnya 1,5 jutaan. Jadi yang pertama tadi pajak sekitar 20 juta ya, terus flywheel 9,5 juta. Terus gue rencana mau ganti water pump sama fuel pumpnya karena mobil udah 110 ribuan, 115 ribuan kilometernya. 115-an kalau nggak salah, 115 ribuan. Nah, salah satu penyakit dari mobil ini adalah water pump sama fuel pump. Water pump belum pernah ganti. Mekatronik sudah ganti di kilometer 90 ribuan dan biasanya mekatronik itu untuk yang dry itu sekitar 40 ribu, 50 ribu kilometer itu sudah waktunya ganti. Tapi kembali lagi tergantung bagaimana kalian membawa mobilnya. Jadi transmisi DSG-nya VW itu adalah transmisi yang sangat canggih. Antara varian manual dan varian matic-nya lebih kencang yang matic 0 ke 100-nya. Ya karena saking canggihnya. Udah dual clutch,
tapi agak rewel. Nah, usut punya usut, katanya dia nggak begitu cocok dipakai di kemacetan. Jadi kalau misalkan macet, lagi berhenti, harap dipindahkan ke netral sering-sering. Atau kita pindahkan ke mode manual, masukin gigi 1. Karena kalau misalkan dia lagi stop and go, dia akan masuk ke gigi 2. Dan ketika masuk gigi 2, dia agak det-detan. Ya sama kayak bawa Ford Fiesta lah kurang lebihnya. Cuma yang wet clutch itu nggak seendet-endetan yang VW Golf atau VW Polo. Yang ini kebetulan wet clutch. Kenapa? Karena mungkin bobotnya lebih berat, jadi dipakein wet clutch. Jadi dia tetap direndam sama oli biar lebih awet. Mekatronik harusnya aman, tapi kalau ganti ya sudah berarti harus keluar sekitar yang ori itu 25 juta. Kalau yang refurbish itu sekitar 5 sampai 15 juta tergantung kondisi dan bengkelnya. Gue udah riset sih. Agak lumayan ya. Kemudian di sini ada sensor. Sensor untuk apa? Untuk auto headlamp. Lampunya ini masih standar banget dan kemarin gue bawa nggak terang sama sekali. Jadi nanti akan gue ganti. Mungkin gue ganti LED sama di sini udah ada retak-retak rambut. Tapi tenang saja, ini bisa dibetulin semuanya. Termasuk ini juga cat putihnya ini sebenarnya bagus. Cuma nanti kita akan siram semua biar lebih bagus lagi. Bannya ini juga udah mulai tipis, ya kan? Dan peleknya ini desainnya gue suka, tapi nanti kita ganti aja. Mungkin pakai yang kelihatan lebih bagus looksnya. Ini 5x112, jadi dia PCD-nya kayak PCD-nya Mercedes-Benz atau BMW. Nah, ini dia pakai pelek R16 bawaannya. Udah ada banyak baret beberapa tempat. Ini spionnya bentuknya seperti ini. Sama ini gue nggak begitu suka nih, nanti gue copot aja. Ini namanya talang air. Dan ini roof rack-nya, ini beneran bisa dipakai, bukan hiasan. Sama yang atas ini tambahan. Nah, pas tuh kan gue ada yang bekas Santa Fe kemarin ya. Itu bisa gue pasang tuh. Roof box-nya. Nah, terus bagian belakangnya. Nah, ini dia, bentuknya keren. Nggak kelihatan kayak van gede, tapi kelihatan kayak kompak gitu ya. Ini logo VW-nya di sini, tapi dia nggak kayak VW Golf yang kalau misalkan kita buka itu logonya diputer, nggak. Dia di sini ada openernya. Kita buka ya. Nah, terus bagian belakangnya seperti ini. Nggak begitu gede, dan yang gue suka dari mobilnya adalah dia bisa rata lantai, ratanya beneran. Tapi ketika ngelipat sana, ini nggak bisa dibikin rata lantai, cuma begini aja nih. Nah, habis itu dilipat ke depan. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian bisa ditarik seperti ini. Nah, terus kemudian kalau kita mau bawa barang lebih banyak lagi, ini kursi tengah bisa dilepas. 1, 2, 3 bisa dilepas. Nah, di sini ada dongkrak. Dongkraknya nggak ada, kosong. Ya udah, berarti emang belum rezeki. Ini kan berantakan banget ya. Ini ada apa nih? Oh, oke. Ini buat pompa ban. Terus ini ada tabung isinya liquidnya buat nutupin yang bocor. Dongkraknya nggak ada. Ini harusnya taruh bawah sih kalau setahu gue ya. Jadi gue baru lihat mobil ini tadi malam dan gue nggak ngeliat detail karena ya gue bantu teman gue doang sih sebenarnya. Nah, ini di sini tempat penyimpanan, ada cup holder 2 kanan kiri. Terus di bawahnya ada tempat buat naruh-naruh barang ya. Ya agak lumayan kotor, makanya ini kayaknya abis ini harus dibawa langsung ke Auto Net Care. Nah, ini sebenarnya tempat buat naruh si ini nih pompa bannya. Ada kecoanya lagi. Ini beli liquidnya di mana ya? Ya, ada liquidnya nih, nanti ditempel di sini straight gitu kan. Habis itu dipompa deh. Belinya di mana ya? Untuk VW, Seat, Skoda sama Audi sama semua mereknya kayak gini. Terus kita naikin kursi belakangnya. Hop. Nah, ini lucu juga nih. Jadi kalau misalkan pengaitnya itu naik gitu ya, dia bisa gini. Tuh. Jadi ketika nggak dipakai gitu ya, dia akan nutup otomatis. Rapi banget. Jadi PR gue nambah ternyata. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini emang kebuka gini ya? Kok kasar banget? Ini harusnya ditutupnya nih pasti nih. Nggak mungkin dia begini doang. Nanti kita beli di eBay. Repot itu mobil-mobil Eropa kalau misalkan perintilan-perintilannya pada hilang, nyarinya susah. Terus di belakang sini, ini karena biasa dipakai buat ngambil-ngambil barang ya, barang-barang perkayuan. Di sini pada baret, kan? Dan di sini kita dapetin segitiga pengaman. Naruhnya rapi. Sepertinya PR-nya akan lebih banyak dibanding yang gue kira ya. Ke tengah yuk, oke? Dan kalau kursinya ditegakin seperti ini yang bagian belakang, dia ada space di bawah buat taruh-taruh barang sepertinya. Ini apa nih? Ini kayaknya buat HP ya, buat magnet gitu. Apalagi ini ada apa nih? Ini ada apa ini? Apalagi di bawah? Banyak benda-benda aneh nih. Kurang lebih duduk di belakang seperti ini.
Ya kepala sih kalau misalkan kita senderin mentok, tapi kalau kita agak begini enggak. Sama kursinya nggak diglik ya, jadi agak naik ke atas gini. Memang bukan 7-seater seperti Innova ya, mungkin ini seperti kita naik Avanza mungkin. Di belakang sih cukup oke, dan ini masih bisa kita majuin lagi. Coba dimajuin depannya seperti ini. Nah, ini bagian yang paling lega, panjang banget. Kalau bagian yang paling mundur, paling mundurnya pun masih ada sisa loh. Kaki gua nggak mentok, kayak gitu. Terus kita naikin sama. Cuma sayangnya, duduk di belakang ini, nggak enaknya adalah dia nggak punya, nggak punya double blower. Jadi AC belakangnya tuh kayak Livina kali ya, cuma di bagian tengah situ doang. Dan biasanya mobil-mobil kayak gini tuh 7-seaternya jarang dipakai. Oke. Kayaknya dicantolin di sebelah sini, biar dia kalau misalkan lagi begini dia nggak jatuh ke belakang. Kok lucu mekanismenya ya? Ya pokoknya begitulah. Dicantolin di suatu tempat biar dia nggak jatuh. Kursi tengahnya, surprisingly kursi tengahnya ini bisa dipakai buat 3 orang yang proper. Jadi kalau misalkan kita ke tengah, ini pun tengahnya masih enak buat orang dewasa. Nggak kerasa kesempitan. Biasanya beberapa mobil kan kursi tengahnya itu yang bagian tengah banget itu kayak apa ya? Kayak setengah hati gitu ya. Ini enggak, ini bisa pas dan di sini bisa pas. Cuma gue nggak suka ya. Ini buat ngatur recliningnya, itu tuasnya tuh modelnya kayak tali ditarik gitu, sama ditariknya tuh agak berat. Kalau anak-anak mungkin dia akan ngerasa susah gitu. Nah, ini posisi gue di tengah, ini cukup lega. Bagian kepala anti mentok, dengkul anti mentok, dan kita masih bisa majuin lagi sampai segini ya. Kalau kayak gini sih mentok. Dan gue senang banget dia punya tempat buat makan. Jadi kalau di belakang kita punya makanan atau kita mau punya barang-barang suatu buat taruh sini itu gampang. Di sini ada juga cup holdernya. Dan kalau menurut kalian cup holdernya kurang, di sini ada lagi cup holder. Nah, bentuknya kayak gini. Aneh sih, diputar dulu ya. Kenapa begitu modelnya? Terus di sini ada AC-nya belakang. AC-nya seperti yang gue bilang cuma bisa diatur ginian doang. Sama ini ada lighter buat kita ngecas. Terus door trimnya sangat sederhana sekali dan terdiri dari plastik sama ada kain besar di sini. Cuma udah mulai kotor sama udah mulai kebuka-kebuka. Ini kayaknya mesti gua repair. Sama speakernya, biasanya kan kalau mobil itu speakernya ditaruh depan. Dia speakernya taruh di belakang panel pintu. Biasanya ditaruh depan panel pintu, malah ini di belakang. Terus power window-nya sudah all auto. Makanya rasanya kayak mobil mewah. Dan yang gue suka dari mobil ini adalah ketika kita buka power window-nya yang bagian tengah, dia benar-benar bisa turun full. Nggak cuma separoh. Beberapa mobil tuh masih nyisain segini atau segimana gitu ya. Itu kan nggak enak ya. Ini bisa benar-benar sampai full. Terus di sini ada pocket kecil, di sini ada pocket kecil juga, ada buat taruh minum juga. Dan kalau kita butuh armrest di tengah ya, kita tinggal tarik ini. Langsung jadi armrest dan di sini dikasih plastik buat jadi meja. Jadi kita bisa taruh makanan di sini. Gitu. Meja juga ada 2, bukan sebelah doang kayak Foxy ya. Ini sih interiornya harus langsung banget masuk ke AutoNet Care karena kondisinya kotornya luar biasa. Kemudian kita masuk ke dalam interior mobil ini, dimana ini salah satu yang paling gue suka. Kenapa? Rasanya kayak kita bukan bawa MPV ya, kayak bawa VW Golf atau semacamnya. Mulai dari setirnya, tombol-tombolnya. Ini tuh rasanya nggak kayak kita bawa MPV. Kayak misalkan kita bawa Innova, bawa R3, Expander gitu ya, itu kan rasanya kayak MPV banget ya bentuknya ya. Ini rasanya sih lebih kayak kita bawa VW Golf atau semacamnya gitu. Kayak di mobil kompak gitu desainnya. Dan juga mobil ini sangat praktis. Dia punya banyak tempat penyimpanan ya. Mulai dari glove box yang gede banget. Dan ini bisa dijadiin cool box karena ada ventilasi buat AC. Terus di sini ada tempat penyimpanan. Di sini ada tempat penyimpanan lagi dan ada rubber finishnya. Di sini ada beberapa tombol sama tempat buat naruh kartu. Ini colokan 12 volt ya. Udah copot by the way. Harusnya dia begini melingkar. Ini ada cup holder 2. Sama di sini ada laci dan ada aux in. Jadi head unit aslinya dia ada kabel aux, tapi yang ini udah diganti sama head unit. Ya nggak tahu lah ini head unit apa. Kayaknya dia beli di eBay ini. Nah cuma sayangnya head unit yang udah diganti ini dia nggak dicolokin ke sini karena katanya kabelnya beda. Jadi tombol steering switch di sini nggak aktif. Terus di sebelah kanan, di sini buat pegangan tangannya dia bolong. Dan bagian sininya kalau dipegang itu bunyi agak retel. Sama bagian power window depannya, ini tombolnya udah rada-rada ngaco. Nanti harus kita betulin, sepertinya ada yang patah di dalam, jadi nyangkut kalau kita pencet. Ini spion, dia belum retract elektrik. Jadi masih manual.
Tapi dia ada heatednya. Jadi kalau misalkan lagi dingin, ngembun, kita bisa panasin. Nggak kepake di Indo dong. Ini speknya spek luar dibawa ke sini kayaknya. Kemudian lihat indikatornya. Waduh, ini nyala semua dong. Karena pertama flywheelnya kena, terus electronic stability control ada off, ada aktif, ABS, sama tanda seru itu nyala semua. Kenapa? Karena sensor ABS-nya ada yang rusak. Sensor ABS sekitar 2 jutaan per titik. Ada 4 titik. Gue nggak tahu mana yang error. Nanti kalau itu udah bener, langsung beres semua. Kemudian speedometernya ini mirip banget sama VW Golf ya. Kemudian kalau kita mau ngatur MID di tengah sini, itu dari sini ada tombolnya ya. Ini oke, sama ini buat back, ini buat kiri kanan. Terus di sini juga banyak pengaturannya. Bisa language-nya kita atur, lights and vision-nya, daytime running light. Tapi daytime running light-nya itu dia lampu kuning biasa, bukan lampu putih ya. Convenience turn signal, factory setting, living home, coming home bisa diatur. Terus AC-nya ini masih manual, belum elektrik, tapi gue seneng operationnya itu dia ada kliknya deh. Kayak Audi tuh ada klik-klik ya. Klik 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 klik. Sama di sini. Nah, ini ada laci kecil yang full blue dan ada kampernya. Kenapa kamper banyak banget ya? Terus di sini ada lampu tapi mati lampunya. Ini juga mati, nyala. Kenapa yang sini mati? Ini lampunya juga udah diganti ke LED, tapi LED-nya sepertinya kurang bagus ya. Ini untuk lampu biasanya. Nah, itu agak-agak klip di sini. Nah, ada tempat penyimpanan yang lucu gitu. Ada 2 layer di sini. Sama di bagian sini ini yang lebih gedenya. Ini kurang lebih sama kayak VW Tiguan ya. Di atasnya tuh ada tempat-tempat buat naruh barang. Kurang lebih kayak gitu sih. Sama setirnya, dia sudah tilt dan teleskopik ya. Tentunya ini mobil mewah soalnya. Dan di bagian sini sebelah kiri, dia bukan cuma buat lampu. Biasanya kan buat high beam, low beam, sen kiri, sen kanan. Tapi dia ada cruise control yang pengoperasiannya itu cukup aneh. Jadi di sini off, cancelnya ke sini, terus on-nya ke kiri, sama buat naikin plus sama minusnya itu dari sini tombolnya. Jadi pengoperasiannya ya agak sedikit aneh. Wiper sebelah kanan, di sebelah paling kanan lagi ada buat lampu ya. Sama kita bisa ngatur kecerahan lampu speedometer sama ketinggian lampu di luar. Terus side pocketnya di sini cukup gede, ada cup holder juga. Woi, asik ya. Ini mobil sih larinya top. Cuma tinggal ganti flywheel aja biar enak. Ini ada bunyi cetek-cetek gitu, katanya per di flywheelnya itu bermasalah. Dan itu adalah common problems dari mobil ini. Dan mobil ini juga tidak bisa diisi dengan bahan bakar di bawah RON 95. Jadi kita harus isi Pertamax Turbo atau Shell V-Power. Jadi mahal. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi mobil ini PR-nya akan banyak sekali. Dan kita akan perbaiki pelan-pelan sampai mobil ini jadi benar-benar enak dan nyaman. Nanti kita akan bikin before afternya seperti layaknya Mitsubishi Strada Triton yang sekarang udah jadi. Ikutin terus perjalanan dari VW Touran yang kita bangun dari bangke menjadi kece. Semoga aja hasilnya bisa benar-benar memuaskan. Dan kita akan uji mobil ini seberapa awet dan seberapa bandel ya. Dan kira-kira habis berapa untuk memperbaiki mobil ini semuanya. Saya Ridho Hanif, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang punya VW Touran, bisa komen di bawah seperti apa rasa memilikinya. Dan bagaimana tips and tricks buat teman-teman yang punya mobil ini. Gue tunggu di bawah ya, karena gue juga masih baru dengan mobil ini. Saya Ridho Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!